Oke, jadi pada pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan ini terutama untuk teman-teman yang mengerjakan penelitian kuantitatif ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita analisa data kualitatif, sekarang analisa data kuantitatif. Jadi hasil dan pembahasan penelitian kuantitatif. Nah, ini sebenarnya terkait juga dengan apa yang ada di panduan. Saya coba share screen dulu deh di panduan, saya lupa nih. Di panduan kan kalau kalian lihat seperti ini ya. Ya, ini dia. Ini dia di panduan nanti skripsi kalian. Nanti kan kalian hanya sebenarnya bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di bab 3 ini kalian sampai sini sebenarnya. Nah, kalian sudah mengerjakan ini ya nanti ya, jenis dan objek subjek penelitian, operasionalisasi variabel. Ini saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Populasi unit, penarikan sampel juga 2 minggu lalu, jenis sumber dan metode pengumpulan data, metode pengujian data, dan metode analisis data dan pengujian hipotesis. Nah, ini metodenya kalian jelaskan seperti apa sih yang akan kalian lakukan. Asumsinya ini belum dapat data gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah di semester berapa 7 ya, itu akan melakukan apa namanya proskrip ya. Proposal skripsi ini sampai bab 3 saja. Nah, nanti kalau sudah jadi proskripnya kalian akan melakukan minta data yang ambil data, pengumpulan data baru nanti setelah ada hasil dan pembahasannya. Terutama kalian akan mengerjakan di sini hasil dari metode pengujian datanya seperti apa, kemudian metode analisis datanya seperti apa dan hipotesis seperti apa itu yang akan kalian uji dari data yang telah kalian dapatkan. Jadi nanti hasilnya di sini di bab 4 hasil dan pembahasan data ini ya. Ini yang akan saya jelaskan. Tapi kalian nanti akan sampai di sini saja sebenarnya untuk yang bab 3 untuk metodologi penelitian ini. Tapi ini harus jelas nih nanti kalau kalian sudah skripsi beneran, kalian tahu cara menganalisa data dari pengujian kuantitatif memakai metode ini dan metode ini seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke slide-nya. Oke. Ini ya, jadi hasil dan pembahasan kualitatif. Ini sebenarnya di bab 4 ya. Tapi di bab 3 itu tadi kalian rencana mau ngapain udah ada. Di sini sekarang hasilnya. Jadi kalau kalian mau bab 4 nanti, ini harus sudah ada data yang telah didapatkan. Ini jadi nanti saya mengambil contoh salah satu mahasiswa bimbingan saya nih. Jadi mahasiswa bimbingan saya, dia penelitian kuantitatif, ini saya sedang buatkan jurnalnya, dan menurut saya apanya bagus ya ini. Judulnya bagus, kemudian juga eksekusinya bagus. Dia bagus saya lihat, makanya saya jadikan contoh penelitian yang mungkin nanti kalian akan lakukan nih gitu kalau penelitian kuantitatif. Di sini dia judulnya gini, pengaruh skeptisisme profesional auditor dan penerapan sistem whistleblowing terhadap tingkat pendeteksian fraud dalam audit investigatif. Jadi studi kasus pada BPK. Nah, kalau seperti ini, mana variabel, ada berapa variabel nih sebenarnya kalau di sini? Kalau dulu tuh masih 3 boleh ya, tapi kalau sekarang kan kalian minimal 4 ya. Ini yang penelitian lama sebenarnya. Ada berapa variabel di sini? Aduh, ayo ada yang mau menjawab nggak? Silakan kalau menjawab saya kasih poin. Ada berapa variabel dan jenis variabelnya apa saja? Silakan. Masa sederhana ini kalian nggak bisa? Ini sederhana banget. Saya tunjuk nih kalau nggak ini. Ada berapa variabel di sini? Ada variabel dan variabelnya apa saja? Ada yang mau jawab nggak? Kalau nggak saya tunjuk ya. Ini sederhana loh. Saya, Pak. Siapa? Ayo. Noval, Pak. Ya, Muhammad Noval Firdaus, silakan. Yang pertama itu pengaruh
skeptisisme. Heeh. Yang kedua itu penerapan sistem withholding. Yang ketiga Whistleblowing. pendeteksian fraudnya, Pak. Iya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama pengaruh Pengaruhnya nggak usah skeptisisme. disebut, pengaruh kan enggak. Pertama apa? Apa, Pak? Pengaruh bukan variabel, pengaruhnya jangan pakai pengaruh. Yang pertama apa? Skeptisisme yang terjadi Ya, pada profesional itu auditor variabel apa? itu variabel yang tidak dipengaruhi, Pak. Ya, variabel independen. Independennya, Pak. Terus yang kedua variabelnya Penerapan sistem whistleblowing. whistleblowing itu juga independen, Pak. Ya, Terhadap tingkat pendeteksian itu yang dipengaruhinya, Pak. Yang dependennya, Pak. dan ya ini saya kasih poin nih, Firdaus ya, M Noval ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Nah, saya kasih 3 sekaligus tuh. Ya, oke ya. Makanya kalian cobalah menjawab ya. Ini kan gampang nih. Jadi di sini ada 3 betul skeptisisme profesional. Jadi dia ini mau meneliti sebenarnya sikap skeptisisme profesional itu auditor selalu dalam melaksanakan tugasnya itu tidak percaya begitu saja sama orang. Jadi ada apa pertimbangan profesional yang dia tidak mudah dipengaruhi lah. Jadi kalau lihat orang itu wah dia nggak bersalah nih, nggak orangnya alim gitu nggak. Jadi dia betul-betul tidak subjektif gitu ya. Jadi profesional. Itu dilihat nih apakah skeptisisme profesional auditor dan penerapan sistem whistleblowing-nya. Dibacanya whistle tapi itu bacanya whistle. Whistle itu peluit, blowing itu peniup peluit ya di sini. Whistleblowing ini artinya ada nggak orang-orang yang membocorkan kalau ada kecurangan di perusahaan itu. Nah, ini orang-orang yang membocorkan ini disebutnya whistleblower. Kalau kalian lihat kasus Enron itu kan terungkap karena adanya seorang whistleblower ya. Jadi itu terhadap tingkat pendeteksian fraud. Tingkat pendeteksian fraudnya seperti apa. Jadi betul tadi Noval sudah dijelaskan ya. Nah ini yang mau diteliti nih 3 variabel. Nah sekarang kalau kita lihat lebih lanjut, rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalahnya pasti 3 variabel itu akan diteliti ya. Yang pertama adalah ya bagaimana pengaruh skeptisisme profesional tadi terhadap tingkat pendeteksian fraud. Nah, ini independen 1 terhadap Y. Nah, terus kemudian bagaimana pengaruh sistem whistleblowing terhadap fraud. Nah, ini jadi independen 2 terhadap Y. Nah, kalau yang ketiga dia mau coba lihat secara bersamaan nih, apakah secara bersamaan skeptisisme profesional dan penerapan whistleblowing berpengaruh terhadap fraud. Jadi secara simultan X1 independen 1 plus independen 2 berpengaruh terhadap Y secara bersamaan. Gitu. Ini ya. Nah, kemudian dia ini saya flashback lagi sebenarnya belum pengujian hipotesanya. Ini rumusan masalahnya. Operasionalisasi variabelnya nih. Jadi operasionalisasi variabel adalah ketika dia mau mengukur, jadi variabelnya itu ada 3 tadi. Apa yang mau diukur? Dia pakai kuesioner nih, kebetulan pakai kuesioner. Semua kuesioner X-nya diukur kuesioner, Y-nya diukur dengan kuesioner, X1, X2 kuesioner, Y kuesioner. Nah, tapi kan untuk membuat seperti apa pernyataan dan pertanyaan kuesioner itu harus ada operasionalisasi variabel. Nah, kalau kalian lihat seperti ini. Ini satu-satu ya saya jelasin ya. Ini operasionalisasi variabelnya. Nah, ini di halaman berapa nih? Ini ya. Jadi dia pakai variabel ini dependennya. Oh sorry, bukan ini aku. Mana tadi? Nggak kelihatan di sini. Ini ya, operasi variabelnya skeptisisme profesional variabelnya. Dimensinya ini didapat dari penelitian sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan skeptisisme profesional? Jadi kemauan untuk mencari dan sepenuhnya memeriksa bukti yang cukup sebelum mengambil keputusan. Jadi dia memang
mencari bukti dulu, nggak langsung percaya sama orang gitu. Indikatornya apa? Ini ada 6. 6 inilah nanti yang akan dijadikan wawancara nih. Karena dia mau mengukur skeptisisme profesional itu sifatnya bukan numerik, bukan dia kualitatif ya. Skeptisisme orang kan melihat itu bukan angka, tapi sikap. Nah, sikap ini ya, sikap yang kualitatif. Tapi yang namanya penelitian kuantitatif harus dikuantifikasikan. Nah, caranya apa? Ya dia bikin pertanyaan-pertanyaan yang di skala Likert-kan. Nah, nanti di bawah saya liatin. Jadi indikator ini yang diambil dari teori-teori nih. Apa sih dalam rangka mengukur skeptisisme profesional? Contohnya adalah questioning mind. Orang yang selalu mempertanyakan kalau ada masalah, suspension of judgment, search for knowledge, artinya dia selalu mencari pengetahuan sebelum memutuskan masalah gitu. Otonomi ini yang dimasukkan dengan nanti 6 pertanyaan di sini, ada 6 pertanyaan yang diukur pakai skala Likert. Setuju 1, misalkan gitu. Nanti saya lihat nih contoh pertanyaannya. Itu juga whistleblowing. Whistleblowing itu contohnya adalah ya ini informasi dari sistem whistleblowing, kalau ada pengungkapan yang orang yang kita audit itu mengungkapkan kecurangannya sendiri, itu bisa kita manfaatkan. Ini ada 5 pertanyaan. Yang ketiga adalah ini pengukurannya, pakai Likert juga. Jadi pertanyaan seperti itu. Di sini ada berapa nih? Ada masing-masing satu pertanyaan 2 ya. Di sini 6, X1-nya, X2-nya 5, Y-nya 2. Ini sama nanti pertanyaannya seperti ini, nanti di lampiran ada. Ini yang akan ditanyakan ke auditor, ada 56 orang nanti. Ini pertanyaannya nih. Ada di lampiran biasanya, lampirannya harusnya ada di sini. Nah, ini. Nah, ini tadi kan ada 6 indikatornya kan? Berarti dia nanya, saya sering mempertanyakan dahulu kebenaran informasi yang saya lihat atau dengar. Jadi nggak langsung percaya sama seseorang kalau dia berbicara mengakui gitu ya. Kalau ditanya di wawancara. Ini namanya skeptisisme profesional. Jadi STS ini sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Ini dikasih nih, ini 1 nilainya, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal milih nanti kalau respondennya misalkan sangat setuju 1. Inilah yang kita ukur nanti berarti nilainya 5, 5, 5. Ini yang kita masukkan SPSS. Itu juga ini 3 dan 2. Pertanyaannya inilah nanti yang kita ukur. Karena kan kita nggak tahu ini kan kualitatif ya, tetapi harus kita kuantitatifkan. Kecuali memang, nah ini lagi satu lagi ya. Ini kecuali yang sudah ini punya si Agung nih. Yang sudah penelitiannya yang bukan kualitatif, artinya apa? Artinya operational capable-nya memang ada nominal gitu. Jadi contohnya gini, ini salah satu penelitian masih bimbingan saya juga, dia pengaruh kasus korupsi, opini audit, dan penyelesaian rekomendasi audit terhadap temuan kerugian negara. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya X1, X2, ini Y ini sebenarnya. Oh, Y-nya ini, sorry. Pengaruh opini audit, penyelesaian rekomendasi audit, dan temuan kerugian negara, X3 terhadap ini Y-nya. Kasus korupsi. Nah, kalau di sini kan kasus korupsi nggak perlu kita tanyakan nih, nggak pakai kuesioner. Skalanya tadi kalau tadi skala Likert, ini skalanya nominal. Dapat dari mana? Ya dari data KPK. Jumlah korupsinya berapa? Ini kan yang diperiksa instansi ya. Instansi pemerintah ada 87. Di 87 itu nominal nanti nilainya. Kementerian ini 200 juta misalkan kasus korupsinya. Kementerian ini berapa, ini pakai skala nominal, jadi nggak perlu lagi kita pakai kuesioner, ini langsung ngambil dari data pihak ketiga dari KPK gitu. Itu bedanya ya, jadi semua harus ada angka. Kalau ada angka, kalau kemarin yang saya bilang penelitian kualitatif nggak perlu ada operasional sensitif variabel. Oke, sampai di situ dulu. Nah, sekarang saya kembali ke share screen karena banyak nih metodologi. Nah, setelah itu ada probabilitas variabel, maka kalian akan melakukan pengujian hipotesis. Ini pengujian hipotesis itu ada beberapa cara, tapi yang paling sering dan hampir semuanya mahasiswa saya penelitian kuantitatif itu yang X1, X2 terhadap Y gitu ya. X-nya bisa ada sampai 3 gitu ya. Itu selalu pakai analisis regresi linear berganda. Jadi apa itu analisis
regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah ini ya, analisis yang digunakan untuk menilai secara objektif hubungan antar variabel independen dengan dependentnya. Nah, modelnya seperti ini nih. Y sama dengan alpha plus beta 1 X1. Ini yang jadi representasi ini tadi. X1-nya skeptisisme profesional. X2-nya whistleblowing. Yang dicari Y-nya. Y-nya adalah tadi tingkat pendeteksian fraud. Angka-angka variabel-variabel ini kalau saya susah agak menjelaskan ya. Tapi intinya adalah ini ditambah ini berpengaruh terhadap ini, gitu kan? Ini nanti tapi kita lihat koefisiennya di sini. Koefisiennya tergantung koefisien regresi. Ini standar errornya. Nanti kalian akan lihat sendiri hasilnya. Ini yang disebut dengan sebenarnya pakai kurva nih kalau saya gambarkan pakai kurva nih. Jadi seberapa besar pengaruh ini terhadap Y, berapa besar ini koefisiennya nih besarnya nih. Ntar minus negatifnya apakah berpengaruh positif atau negatif. Seberapa besar pengaruh ini terhadap ini. Intinya begitu. Kalau ini konstansa sama ini. Kalau kalian belajar matematika sebenarnya juga sudah diajari nih. Gitu ya. Pakai rumus ini. Rata-rata pakai analisis regresi linear berganda. Nah, setelah itu ini ya kita contohkan ya. Ini kelewat tadi ya. Di bab 4 itu tadi masih penelitian, masih ini ya, masih hipotesanya ya, masih operasional parabel itu di bab 3 tuh. Tapi sekarang langsung kalau kalian sudah dapatkan, kalian akan menganalisa. Ini kan berarti kalau ini nanti siapa tadi si Almira itu ada 56 responden. Nah, berarti 56 responden nanti kalian ketika analisa hasilnya pertama adalah harus melakukan analisa statistik deskripsi responden. Jadi 56 responden orang BPK semua diolah di situ. Dia kan ngejebar kuesioner ya. Di situ ada pertanyaan umurnya berapa, nama siapa, jabatan apa, pendidikan terakhir apa, pengalaman bidang audit berapa gitu. Itu dari 56 itu nanti diolah di statistik akan muncul ya ini. Kalian harus jelaskan dulu data respondennya gitu. Jadi kalau si Agung tadi kementerian 87 kementerian ya dijelaskan 87 kementerian itu kementerian apa saja, anggarannya berapa gitu. Yang jelas statistik deskriptif dari responden yang kita jadikan responden penelitian kita itu harus dijelaskan. Ini ada nanti di bab 411 sorry, gitu ya. Ini jadi usianya berapa, jumlahnya segini, berapa persentasenya, jenis laki-laki ternyata ada 42. Ini bisa kalian olah SPSS ataupun pakai Google Form sebenarnya ya. Nah, dari sini kalian akan muncul ya ini nanti dibikin pie chart gitu ya. Pie chart usianya berapa dijelaskan nih di laporan bab 4 kalian gitu ya. Nah, setelah itu kalian baru nanti tes statistik deskriptif hasil kuesionernya. Nah, tadi kan kuesioner ada 7 pertanyaan untuk X1, 5 pertanyaan untuk X2, 2 pertanyaan untuk Y-nya. Nah, inilah nanti yang kalian harus kalian harus statis deskriptif karena ini deskriptif ya. Deskriptif itu belum melakukan pengujian, tapi hanya mendeskripsikan saja terhadap hasil kuesioner tersebut. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 3 variabel. Ini saya ambil contoh cuma 1 variabel aja yang skeptisisme profesional. Nah, jadi dari 7 pertanyaan tadi dilihat nih berapa orang yang menjawab kurang setuju, berapa orang yang setuju, berapa orang yang sangat setuju gitu. Ini ya, jadi gitu dari 7 pertanyaan itu dimasukkan di SPSS nih. Nah, frekuensi itu berarti jumlahnya ya dari 56 itu ternyata ada 1 orang yang kurang setuju. Ada 13 orang yang ini suara siapa ya? Tolong di mute dulu ya. Nah, yang setuju ada 13. Yang sangat setuju ada 42. Persentasenya berarti yang sangat setuju 75%. Kumulatifnya segini. Inilah nanti yang kalian harus ungkapkan di dalam statistik deskripsi hasil kuesioner. Jadi dari satu X1-nya itu X1 sorry.
Dari X1-nya ini ada 7 variabel, 7 pertanyaan, ini yang kita lihat nanti, seberapa besar frekuensinya, gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan statistik deskriptif hasil kuesioner. Ini yang harus kalian lakukan. Jadi pertama, data deskriptif respondennya, kemudian hasil dari kuesionernya. 7 pertanyaan tadi di skeptisisme. Begitu juga nanti yang 2, whistleblowing system. Ada berapa pertanyaan, dilihat yang menjawab kurang setuju ada berapa orang. Ini kalian nanti narasikan di sini. Gitu. Ini dari SPSS nih, si Almira. Nah, setelah 3 variabel itu kalian deskripsikan, kalian hasil uji validitasnya. Validitasnya jangan-jangan yang ngisi kuesioner itu ngasal-ngasalan. Di Indonesia kan begitu, disuruh kuesioner, udah jawab aja setuju, 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 setuju. Atau jawab aja sangat setuju, sangat setuju. Kalau ada netral, di situ netral semua. Angka 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pokoknya yang jawabannya 3. Itu orang Indonesia rata-rata begitu. Nah, kalau uji validitas akan ketahuan tuh. Jadi ketika diuji validitas, orang-orang yang isinya ngasal itu akan ketahuan. Itu. Makanya kita lihat dulu. Sebelum data itu diolah, uji validitas ini harus lulus dulu. Kalau ternyata nggak lulus, kalian harus dibuat kuesioner lagi. Gitu. Karena orang-orang yang misi ini ngasal berarti kan. Kalau seperti itu kan ngasal berarti kan. Gitu. Jadi mau nggak mau harus disebar lagi sampai valid. Gitu. Apa yang disebut validitas? Jadi validitas itu apabila mampu mengukur apa yang harusnya diukur atau menggambarkan variabel yang diteliti secara akurat dan tepat. Nah, jadi dianggap kuesioner itu mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Contohnya adalah kalau kalian ingin melakukan pengukuran berat badan, berarti harus pakai timbangan. Nah, berarti itu valid karena kalian memakai timbangan. Jadi kelihatan hasilnya itu berapa kilo gitu. Ada yang 50 kilo, 60, 70. Tapi kalau kalian mengukur berat badan pakai termometer, itu berarti kuesionernya tidak valid, alat pengukurannya tidak valid. Karena yang muncul bukan yang diinginkan, orang kita mau cari berat badan kok suhu yang keluar gitu. Nah, itu berarti nggak valid. Jadi kita harus pastikan dulu alat kuesioner yang kita pakai itu memang betul valid, dapat mengukur apa yang kita ingin ukur. Gitu. Seperti itu ya. Sahrul, dimatikan dulu. Di mute. Tolong di mute yang lain. Ini saya berkali-kali saya ingatkan ya. Terus tuh saya jadi hilang konsentrasi nih. Sampai mana tadi? Jadi mengukur dengan alat ukur yang tepat gitu ya. Nah, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Jangan takut, di SPSS itu memang semua ada di situ ya. Jadi menguji validitas, reliabilitas, nanti itu akan ada semua. Tinggal yang penting ada hasil tadi, data itu dari kuesioner itu, jawaban dari 56 itu per masing-masing variabel terpetakan gitu ya. Ada gitu. Dia jawab 5, 4, 3, 2, 1 tadi ya. Sangat setuju itu 1, 5, setuju 4 gitu. Sampai sangat tidak setuju itu 1. Itu akan terpetakan nanti. Jadi kalau mau pakai hasil uji validitas ini ada pakai Pearson correlation. Nanti kalian belajar sendiri ya. Kalau saya terangkan satu-satu, ini sebenarnya di statistik udah dapet nih. Jadi kalian pakai Pearson correlation itu gampang banget kok. Tinggal klik nanti muncul di situ Pearson correlation. Nah, tergantung nanti signifikansi 0,05, artinya tingkat keyakinannya itu 95%. Rata-rata 0,05, artinya 95% keyakinan kalian ketika mengadakan penelitian. Ya itu. Jadi kalau untuk didapat nih nanti di perhitungannya 56 responden itu 0,266. Dan apabila R hitung lebih besar dari tabel maka positif, maka dinyatakan valid. Nah, ini hasilnya 0,2632, lebih besar dari 0,05. Berarti dinyatakan valid. Kuesioner yang kita sebar memang mampu mengukur apa yang harusnya kita ukur. Tapi kalau di bawah itu misalkan 0,025, kalian mau nggak mau harus nyari kuesioner baru atau ada outlier nanti yang kalian keluarkan. Outlier itu contohnya yang lain jawab benar nih, tetapi yang 1 atau 2 orang itu jawab 1 semua.
dia males gitu, atau di tengah-tengah 3 semua, itu yang akan kita keluarkan, itu akan kelihatan tuh. Kalau kita keluarkan biasanya kita nggak jadikan responden itu ya, kita keluarkan tidak jadikan responden itu validitasnya akan meningkat gitu. Orang-orang yang seperti itu yang mengurangi validitas biasanya. Orang-orang yang ngisinya ngasal-ngasalan, makanya bisa kelihatan. Itu yang pertama ya. Jadi validitas itu kalian uji nanti pakai Pearson correlation. Ini contohnya ya. Jadi pernyataan satu untuk variabel ini valid karena di atas 0,05 semua R tabelnya ini. 0,2632 semua R hitungnya ini. Berarti valid nih di atas 0,5, di atas 0,5 semua. Gitu. Berarti valid. Berarti pernyataan tadi 1 2 3 4 5 6 terkait dengan skeptisisme proporsional dapat kita kita lanjutkan. Tetapi kalau ada yang tidak valid di sini 1 gitu ya. Nomor 2 nggak valid, ini kita keluarkan tidak kita jadikan sebagai pernyataan atau pertanyaan kuesioner gitu. Atau atau kita cari responden baru kalau mau gitu. Ada 2 gitu ya. Nah, jadi itu uji validitas. Nah, sekarang uji reliabilitas nih ya. Misalnya nih. Ya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu kita nyatakan bahwa jawaban itu reliable gitu. Jadi jawaban reliable itu andal, artinya jawabannya pernyataan selalu konsisten. Artinya gini, kalau kita mau jawab pertanyaan seseorang itu misalkan apa makanan kegemaran saudara gitu ya. Jawabannya apa? Misalkan gado-gado. Nah, itu kalau kita tanyakan sekarang gado-gado, besok juga jawabannya gado-gado. Lusa jawabannya gado-gado. Gitu. Nah, kalau dia sekarang gado-gado, besok mie ayam, besoknya lagi soto ayam, berarti itu nggak reliable, dia nggak konsisten. Nah, itu bisa ketahuan. Jadi orang-orang yang sebenarnya ngasal, jawabannya nggak ini, apalagi kalau yang studi ininya longitudinal ya, beberapa kali kita lakukan kuesionernya. Sekalipun bisa kelihatan. Jadi kalau jawabannya tidak konsisten, itu akan kelihatan di sini. Makanya kita uji dulu. Kalau jawabannya begitu kan berarti tidak mencerminkan apa yang kita uji kan sebenarnya. Sebenarnya misalkan kita tanya, kamu kesukaannya apa? Gado-gado. Padahal dia sebenarnya suka sotomi gitu kan. Ditanya kedua sotomi, tanya ketiga sotomi, keempat sotomi terus. Berarti sebenarnya dia sotomi. Tetapi yang pertama ternyata dia gado-gado, itu kalau itu yang kita pakai berarti tidak bisa mencerminkan sebenarnya kesukaan dia yang sebenarnya itu apa gitu. Nah, kita mau melihat jawaban dia tuh benar-benar sotomi gitu. Jadi kalau ternyata jawaban dia betul-betul sotomi berarti hasil kuesioner kita itu reliable gitu. Gitu ya, seperti itu kira-kira. Dia bukan pakai Pearson correlation tapi pakai Cronbach alpha nih. Nah, ada rumusnya dia di atas 0,60. Jadi kalau di atas 0,60, kalian masukkan aja di SPSS dari nilai-nilai 56 orang itu jawab apa, masukin di SPSS. Kalau di atas 0,60 kita anggap reliable. Nah, tapi biasanya ada yang 0,80 ya. Kalau di penelitian yang sifatnya exact itu lebih tinggi 0,80. Kalau reliabilitasnya 1 itu berarti betul-betul konsisten tuh. Nah, kalau penelitian sosial biasanya 0,60. Nah, kalau kebetulan di sini penelitiannya Almira ini dia 0,824. Berarti reliable. Jawaban-jawaban semua itu reliable. Gitu. Yang perfect itu 1, tapi susah. Berarti orang itu nggak ngasal. Kalau ada yang ngasal ternyata di bawah 0,60, ya mau nggak mau kita ulangi, atau kita keluarkan yang outlier, atau kita ulangi lagi, cari orang lain yang 56 itu. Gitu. Mana kita lihat yang kira-kira jawabannya ngasal. Seperti itu ya. Uji-uji inilah harus kalian lakukan sebelum kalian mengolah data. Pokoknya kalau nggak lolos uji validitas dan reliabilitas, kalian nggak boleh lanjut dulu untuk mengolah datanya. Gitu. Nah, kalau sudah valid, ada uji lagi, satu lagi. Kalau yang namanya regresi, kalian harus pakai nanti uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu ingin melihat jangan sampai nanti datanya tidak normal. Salah satunya contohnya ya, datanya tidak heterokedastisitas atau atau multikolenialitas. Gitu. Jadi kita lihat supaya data-data yang kalau tadi itu masih didata secara umum ya, ini udah lebih ke
ke data untuk pengujian hipotesanya sendiri. Ini lebih ke data per variabel gitu ya. Jadi regresi berganda itu kita nyatakan kalau best linear unbiased estimator itu terpenuhi gitu. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu nih. Mungkin masih belum nangkap ya. Nah, yang pertama ada normalitas. Kita lihat dulu itu kalau kita mau pakai uji regresi berganda harus datanya itu berdistribusi normal. Kalau kalian sudah belajar statistik ini bisa kelihatan nih yang berdistribusi normal itu pasti datanya ada di kurva bentuk lonceng gitu ya. Ini dulu, kalau ini nggak lolos, kalian nggak bisa pakai uji regresi berganda, nggak bakal bisa. Karena hasilnya ngaco nanti. Jadi kalian pastikan dulu datanya adalah normal. Caranya pakai apa? Ngujinya pakai Kolmogorov, Smirnov. Ini yang menciptakan ininya ya. Ini kalau kalian lihat di SPSS, itu bisa kelihatan kok. Gampang banget. Kalau datanya udah ada, kalian 5 menit itu udah bisa nguji semua tuh. Validitas, reliabilitas, normalitas itu bisa kelihatan semua. Biar aja komputer yang menguji nanti. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya begini. Jadi yang dinamakan, nanti muncul nih di SPSS. Yang dinamakan berdistribusi normal itu kurvanya begini gitu. Nah, nanti ada standar deviasinya berapa. Ini yang disebut dengan berdistribusi normal. Atau dia scatter pada line tertentu gitu, sekitar garis-garis ini nih. Nah, kalau tidak berdistribusi normal, kurvanya bukan begini ya, tetapi kurvanya misalkan begini nih, mungkin kelihatannya. Pak, mohon maaf sebentar. Ini screen-nya nge-freeze ya, Pak? Yang lain gimana? Nge-freeze nggak? Freezing nggak? Iya, sama Nge-freeze, nggak Pak. bisa. Saya juga Sekarang ada di mana posisi? masih di tabel. Kuesioner, Pak. Tabel kuesioner. Waduh, dari tadi ya. Oke, saya ini dulu, saya stop. Oh, di pause ini. Tunggu, saya ulang. Nggak bilang dari tadi. Sebentar ya. Iya, ini saya udah terpause tadi, sorry. Tadi yang mana tabel jauh banget dong. Tabel mana tadi? Terakhir di mana? Di tabel 4.4, Pak. 4.4 ya. Yang kuesioner. Wah, itu jauh banget udah. Mana? Oh, ini ya. Ini ya terakhir ya? Iya. Iya, saya udah ini tadi ini udah lewat ini. Wah, ini nggak kelihatan ya. Tadi udah ya. Masih saya ulangi lagi nih ya. Validitas ya, pokoknya udah paham lah ya. Nanti dilihat lagi ya. Valid di sini. Jadi kita lihat ini tadi yang saya bilang uji validitas itu dia pakai rumus nanti. Ini Pearson correlation. Nah, Pearson correlation ini kita lihat per item pernyataannya. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel atau dia pakai signifikansi 0,05. Kalau sudah di atas 0,05 ini sudah valid. Berarti pernyataan-pernyataan di sini yang tadi 6 itu satu tadi apakah Anda gitu kan. Ini valid semua. Kalau dia di atas signifikansi 0,5 gitu. Ini saya ulangi lagi jadinya. Ini reliabilitas. Ini salah ini. Ini uji reliabilitas. Oke, seperti ini. Ini dilihat dari pakai Cronbach's alpha. Jadi kalau lebih besar dari 60 dia valid gitu. Ini saya ulangi lagi. Sekarang pakai yang uji asumsi klasik ya tadi ya. Uji asumsi itu normalitas. Normalitas itu ya kurva ini. Jadi kurva kelihatan ya, nggak freezing kan? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini kurva lonceng. Kalau kalian belajar statistik, kalau datanya berbentuk seperti ini dianggap normal berdistribusi. Kalau nggak berdistribusi normal, itu biasanya zigzag. Misalkan begini ke atas, ke bawah, tiba-tiba turun, tabelnya gitu. Tapi nggak berbentuk lonceng. Kalau seperti itu berarti ada yang salah. Ada yang banyak outlier, orang yang ngasal gitu, orang yang ngasal.
Berarti kita cek dulu di sini. Pakai apa cara ngeceknya? Kolmogorov, Smirnov. Ini masukin aja di SPSS nanti. Dari data-data 56 itu kalian masukkan, tinggal muncul nanti. Nah, atau dia juga pakai plot di sini, plot regression. Jadi yang namanya datanya normal, dia kalau ditarik garis diagonal begini akan berada di sepanjang garis diagonal. Tetapi yang nggak normal, dia ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ketika kita tarik garis begini, ini akan muncul bukan garis seperti ini, jadi garisnya ngaco gitu. Nah itu nggak normal. Kalau seperti itu gimana? Ya kalian harus lihat. Pertama ya mungkin banyak yang ngasal tuh ketika ngisinya itu. Jadi jawabannya nggak konsisten, nggak normal. Jawabannya itu nggak normal lah seperti itu. Nah ini kalau tidak berbentuk lonceng atau tidak ada di garis plot ini, kalian ulangi lagi. Atau yang outlier mungkin dari 56 itu hanya 10 orang nih yang kelihatan kok outlier itu nggak ngisinya ngasal. Ya udah kita keluarkan, kita ganti karena mungkin kita harus ada 56 orang karena sampelnya itu minimal 56. Kita cari lagi yang baru, kita kirim lagi kuesioner yang baru sampai 56 itu terpenuhi gitu. Gitu ya. Nah, itu. Atau ya kita lihat dulu nanti berapa. Banyak kok mahasiswa yang lupa saya nggak normal nih datanya gimana ya? Saya suruh cari dulu. Ada nggak outlier atau dilihat dulu orang yang ngasal. Kalau nggak ya kita cari lagi respondennya gitu. Ini penting ya. Jadi kalau belum normal, belum valid, belum reliable, kalian nggak bisa lanjut gitu. Ini paling sering mahasiswa ini mentok di sini. Karena apa? Karena ya itu tadi orang Indonesia tuh susah kalau dikasih kuesioner. Mereka ngasal. Apalagi dia dikasih namanya penelitian kuantitatif itu kan orangnya nggak terlibat. Yang peneliti itu tinggal ngasih aja, nanti dibalikin. Sekarang pakai Google Form. Jadi dia tidak nungguin tuh. Gitu. Nah, kayak di kantor, kalau saya biasanya kalau di kantor bikin kuesioner kalau ada hal-hal tertentu ya. Itu saya bikin FGD, saya tungguin di situ. Kalau ada pertanyaan silakan ini, atau kita perlu dikasih voucher lah biar dia semangat ya. Ini saya habis mengadakan FGD itu tadi. Saya kasih voucher banyak banget itu. Jadi kantor saya sih, saya mau menilai tingkat keberhasilan aktivitas pekerjaan di kantor saya ya. Itu respondennya sekitar 2.400. Tapi saya ambil nggak sebesar itu 400 lah, sekitar 400. Itu saya kasih voucher 100.000 yang masing-masing mengisi gitu. Itu biar semangat aja dan kita tungguin, kita FGD pakai Zoom, tolong diisi, kita tungguin kalau ada kesulitan tolong tanya gitu. Nah, itu lebih tinggi nanti reliabilitas sama validitasnya. Nah, itu. Jadi semangat gitu. Itu habis berapa puluh juta tuh hanya untuk seperti itu. Memang mahal. Kalau untuk kuesioner itu ya selalu biasanya dikasih insentif gitu ya. Kalau kalian aja lihat, tolong iji kuesioner ini akan ada hadiah menarik gitu ya, baik diundi ataupun secara langsung. Itu salah satu mengurangi ketidaknormalan data. Coba kalau kalian kasih aja di orang di jalan, tolong isi ya, paling sambil naik kereta gitu, wah udahlah males gue banyak banget nih pertanyaannya, 3 semua. Itu yang menyebabkan data itu tidak normal gitu, tidak reliable, tidak valid, itu paling banyak. Tapi kalau kalian baca satu-satu, bahkan harusnya kita bikin pernyataan yang menjebak. Jadi nomor 1, kita ulangi lagi nomor 7 pernyataannya. Kalau ternyata jawabannya beda, ini orang nggak baca nih. Pertanyaan yang sama tapi kita beda-bedain sedikit. Harusnya jawabannya konsisten gitu ya. Jadi ada beberapa pernyataan yang ada misalkan 50 pernyataan ya, pertanyaan. Itu nomor 1, nomor 20, nomor 40 misalkan ya. Itu kita uji pakai pernyataan yang sama. Kalau jawabannya berbeda-beda, berarti dia memang nggak serius. Tapi kalau orang yang serius pasti jawabannya sama kan. Kalau di nomor 1 itu pernyataannya dia ngisi 2, dengan pertanyaan yang sama di nomor 20 harusnya ngisi 2 juga. Setuju. Kan kadang ada yang satu tidak setuju, yang satu sangat setuju. Nah, padahal pertanyaannya sama, berarti dia ngasal aja. Mau 2, 3 diasal-asalin. Itu salah satu cara menguji itu juga. Kuesioner, apakah dia menjawab dengan benar atau tidak gitu ya. Ini yang menyebabkan banyak tidak normal. Yang kedua adalah pakai uji multikolenialitas. Ini artinya uji asumsi klasik ya.
apakah model regresi itu bukan ada korelasi antar variabel independen? Harusnya antar variabel itu tidak ada variasi. Jadi antara tadi ya skeptisisme profesional dengan whistleblowing itu tidak ada hubungan harusnya. Kalau ada hubungan terjadi multikolinearitas dan ini tidak baik. Berarti variabelnya tidak bagus. Cara ngujinya apa? Ya ini kalian lihat sendiri ya. Kalau saya contohkan satu-satu lama nih gitu. Lama kalian nanti belajar lagi, harusnya udah belajar statistik ya. Makanya metodologi penelitian itu harus lulus statistik dulu. Ini nanti kalian baca aja ya. Pengujiannya gampang banget nih, pakai SPSS aja. Nanti pakai SPSS dimasukkan. Gitu. Ada ininya kok. Nah, ini contohnya. Sekarang uji hipotesis itu. Ini pakai analisis linear berganda. Tadi uji asumsi klasik, validitas sama reliabilitas, memastikan data itu oke. Sebelum itu lulus, uji-uji tadi lulus, kalian tidak bisa melakukan uji hipotesis. Harus perbaiki dulu. Caranya pakai transformasi data boleh, pakai kuesioner ulang boleh. Pokoknya harus lulus dulu. Tapi nggak boleh diasal-asalin. Saya masih menemukan mahasiswa yang asal tuh. Jadi dia rubah sendiri. Jawaban orang itu dia rubah sendiri, nggak boleh lah, itu statistik namanya, trik, pakai trik ya, itu dilarang. Kalau kalian ketahuan di situ, kalian melaksanakan atau melakukan tindakan academic fraud namanya, kecurangan akademis. Jadi nggak boleh, jadi nggak boleh isian orang itu kalian rubah-rubah saja, kemudian kalian sesuaikan. Kalau nggak normal, waduh gimana caranya? Udahlah, gue rubah-rubah aja. Gampang sebenarnya, bikin normal itu gampang. Jadi kalian bikin aja, itu nggak boleh. Jadi betul-betul harus responden yang mengisinya. Apalagi ada beberapa yang saya temukan, ternyata dia nggak menyebar kuesioner, dia sendiri yang ngisi. Itu kan membohongi diri sendiri. Kalau ketahuan itu, kalau saya ya tahu begitu, saya nggak lulusin. Karena dia ngisi sendiri kan, ya itu nggak boleh lah. Kalau ngisi sendiri mah gampang, jadi selesai gitu ya. Tapi itu academic fraud namanya, kecurangan akademis tuh, gitu ya. Nah ini kalau sudah lulus semua baru pakai hipotesa yang akan diuji. Cara mengujinya, ini tadi yang saya katakan bilang regresi itu Y sama dengan ternyata dimasukin SPSS, ini muncul nih. Nah X1 tadi kan yaitu pendeteksian fraud, X1 di sini skeptisisme profesional, kemudian X2 ini sistem whistleblowing dan standar error, ini pasti ada error di sini. Artinya Y dipengaruhi oleh ini dan ini plus konstanta nih. Nggak ada ini dan ini pun akan ada pengaruh dari sini sebesar segini. Atau satu lagi E ini adalah faktor lain, variabel lain yang mempengaruhi Y yang tidak kita ketahui gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi nilai konstansa ini berarti bahwa tanpa ada variabel pun maka nilai pendeteksian fraud Y ini dipengaruhi, pasti akan berpengaruh sebesar seperti ini 1,78. Nah kalau ini tadi kita udah dapatkan nih, ternyata konstantanya 0,106 sebesar minus lagi. Artinya apa? Kalau di sini artinya adalah ini berarti nilai koefisien regresi ini yang skeptis itu minus, berarti berbanding negatif. Kalau dia berbanding negatif sebesar 0,16 artinya berpengaruh negatif. Kalau dia ini turun, ini justru naik. Kalau dia naik, ini pasti turun. Gitu. Ini ya berbanding negatif. Hal ini menjadikan bahwa tetap maka setiap peningkatan nilai 1 skeptisisme proporsional maka akan terjadi penurunan fraud sebesar 0,16. Nah, gitu kira-kira seperti itulah. Kalian baca aja nih ya. Kalian baca nanti. Ini hasil pengujian hipotesisnya, pengaruhnya ya. Masing-masing X, Y, minus atau plus dan seberapa besar. Tapi belum melakukan uji hipotesis apakah berpengaruh atau tidak. Nah, di sini masih penggambaran semua. Untuk itulah kalau pakai analisis berganda kita pakai hipotesa. Nah ini sudah dijelaskan juga ya, hipotesa itu seperti ini. HO secara parsial, skeptisisme profesional. Ini saya sudah jelaskan sebenarnya di pertemuan keberapa ya. Ini
memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud. X berpengaruh terhadap Y. Hak alternatifnya tidak berpengaruh. X tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, cara mengujinya adalah ada dua sebenarnya ya. Pakai ini yang lama nih. Sebentar. Tadi saya udah tambahkan lagi. Ini masih agak membingungkan. Nah, ini saya delete dulu nih. Ini saya delete. Oke, ini ya ada dua caranya pakai nilai signifikansi. Jadi kalau nilai signifikansi di SPSS itu lebih besar dari 0,5 berarti H01 ditolak, berarti kita pakai yang H1 diterima. Atau pakai tabel inti hitung, boleh. Kalian salah satu aja milih. Ini agak susah ya, teknikal ya. Kalian harus baca berulang-ulang dan harus ada data nih memang. Nah ini kita lihat ya, kita masukin aja SPSS. Kita masukin SPSS nanti akan muncul tabel seperti ini. Jadi ini skeptisisme profesional sama whistleblowing. Kita lihat di sini ternyata signifikansinya di sini 0,29. 0,129 ya. Ini kalau tadi saya bilang di sini ya. Kalau signifikansinya lebih besar dari 0,5 berarti H01-nya ditolak. Berarti kita pakai H yang alternatif. Nah, berarti di sini dilihat 0,29 lebih besar dari 0,5. Berarti apa? Dengan keyakinan itu berarti H01 ditolak, kita pakai yang HA1. Gitu. Nah, jadi ada dua kalau si Almira ini yang pakai signifikansi. Pokoknya gampang. Kita ada dua, lihat aja di sini. Intinya adalah ini dicarikan nanti oleh SPSS nih. Kita lihat aja di sininya. Atau pakai T-tabel T-hitung dibandingkan dengan T-hitung. Nah, ini baru bisa kelihatan kita menyimpulkan nanti. Semua begitu diuji. Hipotesanya hipotesa 1, X berpengaruh terhadap Y. H0-nya. H1-nya X tidak berpengaruh terhadap Y. X1 ya. Hipotesa 2, X2 berpengaruh terhadap Y. Hipotesa 2 HA2, X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Kita uji semua. Ini kita nggak munculkan semua ya. Ini hanya hipotesa yang pertama aja kita munculkan. Sudah berarti nanti dari sinilah kita akan membuat kesimpulan. Jadi pembahasan hasil temuannya, pengaruh skeptisisme profesional terhadap tingkat pendeteksian fraud. Jadi ini tidak berpengaruh secara positif. Ini kita jelaskan nih. Di bab 4 ini kita jelaskan. Berdasarkan uji positif dilakukan dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap fraud. Kita dukung, kenapa tidak berpengaruh? Nah, kita bisa ambil dari penelitian sebelumnya memang bahwa ini tidak berpengaruh, atau ada kejadian-kejadian empiris yang mendukung pernyataan kita bahwa ini tidak berpengaruh. Nah, ini semua ya. Nah, selesai. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi data itu saya ulangi lagi nanti. Yang pertama adalah kalian harus tadi melakukan validitas tes ya, tes validitas, tes reliabilitas, kemudian tes asumsi klasik, baru kalian nanti melakukan pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa itu biasanya pakai regresi linear berganda, itu nanti ada dua. Cara membuktikannya pakai signifikansi atau pembandingan T-hitung dengan T-table gitu. Ini sih asumsinya kalian sudah belajar statistik. Kalau saya ulangi lagi ini terlalu panjang. Bisa saya contohkan pakai SPSS, tapi itu perlu lama itu ya. Saya masukkan gitu ya. Terus saya lihat ujinya pakai menu-menunya. Ini saya anggap kalian sudah belajar statistik duluan. Ini hanya pemahaman saja bahwa nanti di bab-bab ini akan kalian uraikan seperti ini. Gitu. Itu ya kira-kira yang penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif yang pertemuan kemarin ya, nanti kalian lihat aja di GCR. Ini maaf ya agak cepet-cepet ya karena memang waktunya juga kurang. Ya freezing ya tadi ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan enggak? Cukup, Pak. Cukup. Ya. Bingung pasti ya. Iya, iya. Emang susah lah statistik. Tapi kalian memang harus berkali-kali. Nggak bisa cuma lihat baca sekali. Ini harus bahkan ya kalau kalian susah nanti ke LPPM aja, dia akan membantu kalian
bagaimana mengolah datanya itu. Tapi kalian belajar buku-bukunya juga banyak di YouTube aja lihat. Kalau sudah ada datanya, bagaimana cara menguji validitas, bagaimana memasukkan ke SPSS gitu. Ini sangat berguna lah. Sekarang tuh YouTube. Zamannya saya kan belum ada YouTube dulu, jadi harus baca buku, harus ini, nah, gitu. Silakan ya nanti ya. Yang penting datanya jangan dimain-mainin, nggak boleh itu. Gitu. Apa adanya aja data. Oke, kalau nggak ada saya fotokan dulu ya, nanti saya absen nih satu-satu nih. Bentar dulu.